Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Azizah dengan nomor BP 1910842030. Baiklah, saya di sini akan mencoba menjelaskan 4 uji data dari statistik, yang mana yang pertama yaitu uji korelasi, uji normalitas, uji linearitas, dan uji homogenitas. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Mulai dengan uji korelasi. Baiklah, langsung saja. Di sini saya sudah menyediakan data. Selanjutnya, data ini kita copy. Lalu kita pindahkan ke SPSS. Langsung pastekan di sini. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita langsung ke variable view. Di sini kita ganti dengan X, dan yang kedua kita ganti dengan Y. Untuk desimal, kita bisa ubah ke 0, dan ini juga 0. Namun bisa saja tidak diubah karena ini tidak terlalu berpengaruh. Oke, selanjutnya untuk label kita isi di sini dengan motivasi. Dan di sini dengan prestasi. Oke, kita kembali ke data view. Nah, muncullah data yang seperti ini. Nah, untuk mencari korelasi, kita langsung ke analyze. Dari analyze, kita langsung ke correlate, menu correlate. Bisa kita pilih menu bivariate. Nah, lalu muncullah tabel seperti ini. Lalu kita pindahkan ke variables. Ini juga. Lalu klik OK. Nah, maka munculnya data yang seperti ini. Nah, ini merupakan output dari data yang kita cari melalui program SPSS tadi. Maka untuk kesimpulannya, kita bisa di sini. Nah, untuk uji korelasi, keterangannya yaitu dia ada 3 langkah untuk menentukan datanya. Yang pertama ada dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi tadi kecil dari 0,05, maka ia berkorelasi. Akan tetapi sebaliknya, jika nilai signifikansinya besar dari 0,05, maka tidak berkorelasi. Nah, kita kembali ke sini. Kita lihat nilai untuk pengambilan dasar keputusannya itu nilai signifikansinya itu 0,934, yaitu ini. Nah, maka dapat kita simpulkan jikalau 0,934 ini besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan jikalau variabel X atau variabel independen dengan variabel Y atau variabel independen itu tidak memiliki korelasi atau hubungan. Nah, untuk selanjutnya, langkah selanjutnya itu pedoman derajat hubungan, di mana melalui pedoman derajat hubungan ini ada 5 rentang, di mana yang pertama di antara rentang nilai percent correlation yang berentang nilai 0,00 sampai dengan 0,20, maka itu tidak berkorelasi. Di rentang 0,21 sampai dengan 0,40, maka korelasinya lemah. Nah, di rentang 0,41 sampai dengan 0,60, maka korelasinya sedang. Di rentang 0,61 sampai dengan 0,80, maka korelasinya kuat. Nah, untuk terakhir 0,81 sampai dengan 1,00, maka korelasinya sempurna. Maka
jika kita lihat kembali dari tabel yang ini, dari output yang kita dapatkan tadi, maka untuk derajat hubungan nilai persen correlation-nya itu kita mendapatkan 0,27 ini. Nah, yang berada di yang mana 0,27 itu berada di rentang 0,21 sampai dengan 0,40. Maaf, ini salah sedikit. 0,40. Nah, di mana korelasinya lemah atau hubungannya negatif. Kenapa dikatakan negatif? Karena jikalau dia tidak ada korelasi atau korelasinya lemah, itu dikategorikan negatif, sedangkan dari korelasi sedang sampai dengan korelasi sempurna itu dinyatakan dengan korelasi yang positif. Nah, untuk langkah selanjutnya itu dengan airtable, di mana jika nilai percent correlation itu besar dari airtable, maka sama dengan berhubungan. Akan tetapi jika percent correlation-nya itu kecil dari airtable, maka tidak berhubungan. Maka jika kita lihat, untuk nilai percent correlation yang kita dapatkan itu 0,27. Maka untuk melihat airtable-nya, maka di sini kita harus lihat airtable dulu. Mohon maaf. Oke. Nah, untuk airtable, jika kita perlu kita ketahui data yang kita ambil tadi itu ada 12 data. Nah, untuk di sini N itu sama dengan jumlah data yang kita miliki. Jumlah data yang kita miliki itu ada 12 dan dikurang 2 maka dia 10. Nah, maka dia berada di 10 ini. Nah, untuk melihat hasil yang kita cari, kita ambil yang di kolom 0,05 yang ini. Maka di 10, maka kita dapatkan 0,5760. Kembali lagi ke data yang tadi. Nah, untuk airtable tadi, di sini sudah dijelaskan 0,576, maka hasilnya 0,027 kecil dari 0,576. Maka dapat disimpulkan kedua variabel atau variabel Y dan variabel X itu tidak berhubungan. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke uji normalitas. Kita kembali ke program SPSS tadi. Nah, untuk uji normalitas, kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu klik linear. Nah, untuk motivasi kita pindahkan ke kolom independence. Dan untuk prestasi kita pindahkan ke dependence. Lalu klik save. Kemudian centang di bagian unstandarized. Lalu klik continue. Lalu selanjutnya klik OK. Nah, maka akan muncul data seperti ini. Namun, data yang ini belum bisa kita gunakan. Lalu kita kembali lagi ke program SPSS tadi. Nah, setelah muncul data yang seperti ini merupakan residual 1. Nah, untuk selanjutnya kita klik analyze lagi. Lalu kita ke menu non-parametric test. Lalu di sini kita klik legacy dialogs, lalu kita klik one sample key as. Nah, untuk ini unstandarized residual ini kita pindahkan. Lalu untuk tabel normal ini jangan lupa dicentang. Lalu klik OK. Nah, di sini baru muncul output dari data yang kita cari tadi, yaitu inilah outputnya. Nah, kembali lagi ke data ini untuk uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas, keterangannya, jikalau nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Akan tetapi sebaliknya, jika nilai signifikansinya kecil dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal.
Nah, jika kita lihat dari output yang kita dapatkan tadi, untuk outputnya itu nilai residualnya itu 0,200. Maka nilai signifikansinya yaitu hasil dari uji normalitasnya dapat disimpulkan yaitu nilai residualnya itu berdistribusi normal karena 0,200 itu besar dari 0,05. Oke, selanjutnya kita lanjut ke uji linearitas. Kita kembali ke SPSS. Nah, untuk data residual ini kita tidak membutuhkan, bisa kita clear. Nah, untuk uji linearitas, kita klik analyze lagi, lalu kita klik compare means, lalu kita pilih means. Lalu kita pindahkan motivasi ke independen, lalu prestasi ke dependen, lalu kita klik options, lalu kita centang di bagian kolom test for linearity. Klik continue, lalu klik OK. Nah, maka akan muncul tabel atau output yang seperti ini. Maka inilah yang akan kita pakai untuk uji linearitas. Kembali ke ini. Untuk uji linearitas, dia ada dua kali pengujian, yang mana ada uji nilai dan uji nilai F. Nah, untuk uji nilai, jika nilai signifikansi deviation from linearity-nya besar di 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas atau independen dengan variabel terikat atau dependen. Sedangkan sebaliknya, jikalau nilai signifikansi deviation from linearity-nya kecil di 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas independen dengan variabel terikat dependen. Selanjutnya kita lihat output yang kita dapatkan tadi. Nah, untuk nilai signifikansi from linearity-nya yaitu 0,975. Nah, dari sini kita bisa simpulkan jikalau 0,975 atau nilai signifikansinya itu besar dari 0,05. Kembali ke penjelasannya tadi, jikalau besar maka terdapat hubungan yang linear antara variabel X independen dengan Y dependen. Jadi terdapat hubungan yang linear antara kedua variabel tersebut. Untuk langkah selanjutnya kita akan menguji dengan uji nilai F. Nah, untuk uji nilai F terdapat rumus dan keterangannya berikut. Jika nilai F hitung kecil dari F tabel, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sedangkan jikalau nilai F hitungnya besar dari F tabel, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, untuk mencari uji nilai F itu, ada rumus untuk mencari nilai uji nilai F. Berikut rumusnya yaitu mencari F tabel di mana df deviation from linearity dibanding dengan df within groups. Nah, untuk deviation from linearity-nya kita dapat di sini di kolom df ini yaitu 7. Yang ini, yang deviation from linearity, kita dapat 7. Sedangkan yang dari df within group kita mendapatkannya 3. Nah, untuk mendapatkan hasil tersebut, kita harus lihat dari F tabel. F tabelnya yaitu nih, yang mana untuk yang horizontal ini merupakan
sama dengan deviation from linearity, sedangkan yang untuk vertikal ini merupakan within groups. Yang mana tadi untuk deviation from linearity-nya kita mendapatkan 7, dan untuk within group-nya kita mendapatkan 3, maka angka tersebut dapat kita lihat yaitu 8,89. Kita kembali lagi. Nah, dapatlah 8,89. Nah, untuk uji nilai F, hasil uji nilai F adalah F hitung 0,169. Itu ini. Di kolom F, masih di barisan deviation from linearity di kolom F, di mana 0,169 itu kecil dari F tabel, di mana F tabelnya itu 8,89, yang berarti terdapat hubungan yang linear antara motivasi dengan prestasi. Kenapa terdapat hubungannya linear? Itu kembali ke keterangannya tadi. Jikalau dia F hitung besar dari F tabel, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke uji homogenitas. Nah, untuk uji homogenitas, saya menggunakan data yang berbeda dan sudah saya disiapkan di sini. Di sini ada data hasil ulangan ekonomi antara kelas A dan kelas B, yang mana di sini juga terdapat kode antara kode kelas tersebut, yang mana untuk kode kelas A itu dikasih kode dengan kode 1, dan untuk kode kelas B itu dikasih dengan kode 2. Oke, selanjutnya kita akan kopikan data ini ke program SPSS. Oke, kita copy yang untuk kelas A. Lalu ke SPSS, lalu kita pastekan ke sini. Oke, kita lanjut ulangi untuk kelas B. Kita copy lagi. Nah, untuk uji homogenitas ini, kita taruh kelas B-nya itu di bawah kelas A. Kita pastekan di sini, di bawah kelas A tadi. Nah, untuk kode, kita akan kopikan kode tadi, kode kelas A. Dan kita pastekan ke sini sejajar dengan kelas A tadi. Selanjutnya, kopikan kode kelas B. 2. Copy. Oke. Kita sesuaikan dengan kelasnya. Kita pastikan. Oke, setelah kita pastikan, nih, kita ke variable view. Nah, di variable view, di yang nomor 1, kita akan ubah dengan di sini hasil. Dan untuk ini kita bikin kelas. Nah, untuk desimal, kita ubah dulu jadi 0. Kita juga jadi 0. Nah, untuk ini kita ubah dengan hasil ulangan ekonomi. Ini kita ganti dengan kelas. Nah, untuk values-nya di bagian kelas kita klik ini, lalu value-nya kita isi 1, di label kelas A, lalu di add.
untuk value yang kedua, klik 2 itu isi dengan kelas B, lalu add lagi, lalu klik OK. Nah, dia akan kembali. Nah, di SPSS saya dia berubah seperti ini, namun ini tidak mempengaruhi hasil dari atau output dari data yang akan kita olah nanti. Oke, untuk langkah selanjutnya kita klik Analyze, lalu kita klik Compare Means, lalu kita klik One Way ANOVA. Nah, untuk hasil ulangan ekonominya kita pindahkan ke dependent list, lalu yang kelas itu kita pindahkan ke faktor. Nah, setelah itu kita klik menu option ini, lalu centang bagian homogeneity of variance test, lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, inilah hasil atau output yang kita dapatkan dari hasil uji homogenitas. Nah, untuk melihat kesimpulannya, kita kembali ke sini. Nah, untuk uji homogenitas, untuk keterangannya yaitu, jika nilai signifikansinya besar dari 0,05, maka distribusi data adalah homogen. Dan jikalau nilai signifikansinya kecil dari 0,05, maka distribusi data adalah tidak homogen. Nah, untuk hasil dari datanya dapat kita lihat di sini. Jika kita lihat dari data yang kita peroleh, maka hasilnya yaitu di mana nilai signifikansinya 0,762. Ya ini. Yang kita ambil yang paling atas ini 0,762. Yang mana 0,762 besar dari 0,05. Maka distribusi data adalah homogen. Nah, sekian untuk penjelasan uji linearitas, uji homogenitas, uji normalitas, dan uji korelasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala keterbatasan. Untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.